kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Sungguh sangat luar biasa, kita masih bisa bertemu kembali lewat ibadah online kita setelah Minggu HKBP Pembatuan, Minggu tanggal 14 Februari 2021. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, alangkah baiknya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah persiapkan Alkitabnya, buku lagunya, dan juga hatinya. Nah, untuk memulai ibadah kita akan nyanyi dari buku lagu halaman 2 nomor 5. Hari ini harinya Tuhan. Mari adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah kita nyanyikan bersama-sama dan ikuti gerakan kakak guru sekolah minggu yang ada di belakang ya. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, umur yang panjang sehingga kami boleh mengikuti ibadah online kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah online kami ini agar bisa berjalan dengan baik. Berikan juga kami hati yang sungguh-sungguh untuk mau menyanyikan lagu puji-pujian-Mu dan juga mau mendengarkan firman-Mu. Di atas semuanya itu Tuhan, kami punya dosa dan kesalahan. Ampunilah kami Tuhan atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan agar kami layak di hadapan-Mu. Terima dan kabulkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Kita harus semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita dari buku lagu halaman 3 nomor 8. Satukanlah hati kami. Kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik sekolah minggu, untuk minggu ini kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang ke-1 dan artinya. Mari kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3 ya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Nah, adik-adik sekolah minggu di sini ada artinya, yaitu kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin serta percaya terhadap Allah kita daripada terhadap segala-galanya. Amin.
Kita bernyanyi kembali dari buku lagu halaman 4 nomor 10, Segala Puji Syukur. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan ayat bulanan kita di bulan Februari yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Terlebih dahulu, kakak akan membacakannya di sini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, di sini ada loh teman kamu yang akan mengucapkan ayat bulanan di bulan ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Alexia Cecilia Silalahi dari sektor 2. Pada hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang dikutip dari Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Hana Mesya Nendulan, kelas 5 dari sektor 2. Kali ini saya akan membacakan yang dikutip dari firman Tuhan Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Oke, terima kasih buat adik sekolah minggu yang sudah mengucapkan ayat bulanan di bulan ini. Untuk adik-adik sekolah minggu yang lainnya, tetap semangat untuk mengucapkan dan menghafalkan ayat bulanan ya. Terima kasih. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Sonta Boru Regar. Sebelum itu kita angkat lagu pujian kita dari buku lagu halaman 5 nomor 13. Kasih Yesus, indah, oh indah. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
Anak-anak sekolah minggu, karena kita mau mendengarkan khotbah, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua berkat-Mu ya Tuhan, masih menyertai kami, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Sampai saat ini kami boleh Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah pujian kami ya Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu Tuhan, dan bimbing juga kami Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, khotbah kita hari ini yaitu yang tertulis di dalam Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 7. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu, tentunya kita bergembira sampai pada saat ini. Kita masih diberkati Tuhan, kita bisa melewati tahun 2020 sampai ke awal tahun 2021 ini. Kita masih tetap melakukan ibadah online karena situasi COVID-19 belum pulih dengan baik. Anak-anak kami, firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini adalah yaitu mengenai penderitaan Yesus demi kita umat yang disayanginya, yaitu umat yang dikasihinya, orang-orang yang berdosa. Kita dibela oleh Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, pernah enggak kamu merasakan suatu penderitaan? Atau orang tua kamu misalnya menderita, pernah enggak? Tentu pernah ya. Penderitaan itu banyak macamnya. Ada yang menderita karena sakit, ada yang menderita karena dihina orang, ada yang menderita karena jatuh miskin, ya kekurangan, atau karena sesuatu musibah. Tentu banyak penderitaan yang kita alami. Coba anak-anak sekolah minggu, bagaimana rasanya kalau kita menderita, tidak ada yang membela kita. Kita dibiarkan begitu saja, tidak ada orang yang menghibur kita. Bagaimana rasanya? Tentu sakit, bukan? Tetapi kalau sebaliknya kita menderita atau kita sengsara, ada orang yang menolong kita. Bagaimana perasaan kita? Tentu senang kan? Sangat senang, terhibur. Nah, di dalam diri kita ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, siapakah yang selalu membela kita? Tentu orang tua kita.
orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang paling dekat dengan kita. Pasti mereka selalu melindungi kita dan membela kita. Jadi orang tua kita itu selalu melindungi kita, membela kita dimanapun kita berada. Apa yang terjadi kepada kita, tentu mereka akan selalu membela kita. Nah, sekarang di atas semuanya itu, siapakah pembela yang lebih berjasa? Pembela yang lebih berjasa di dalam hidup kita ialah Yesus. Yesus rela menderita demi kita. Rela dihina, diludahi, disalibkan, bahkan mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Hanya untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Jadi bagaimana seharusnya anak-anak sekolah minggu perbuatan kita kepada Yesus? Atau perbuatan kita kepada orang tua kita yang selalu membela kita, yang selalu menyayangi kita? Begitu juga lah dengan Yesus kepada kita. Dia selalu melindungi kita. Dia adalah sahabat kita yang akan menyelamatkan kita. Dia tidak mau kalau kita jatuh ke dalam kesusahan. Dia tidak suka. Yesus tidak mau kalau kita terjerumus kepada jalan yang tidak benar. Makanya kita ditebusnya, diselamatkannya dari segala belenggu dosa. Nah, anak-anak sekolah minggu, jadi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah membela kita dan yang sudah menyelamatkan kita. Siapakah Yesus itu? Ayo, siapa Yesus itu? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Turun ke dunia dalam wujud manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, jadi bagaimana tindakan kita kepada Yesus? Coba diperhatikan di ayat kita ini, khotbah kita hari ini, ayat 7 dikatakan di situ, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jadi rela ditindas. Coba, apakah anak-anak sekolah minggu mau menderita demi temannya? Mungkin tidak mau ya. Tentu mau yang enak-enak aja. Nah, kalau Yesus, dia rela menderita demi kita. Jadi sikap kita bagaimana terhadap Yesus? Anak-anak sekolah minggu, tentu kita harus menyayangi Yesus, harus menghargai penderitaan Yesus demi kita. Oleh karena itu kita harus tunduk kepada perintah Yesus. Kita harus membuat pekerjaan atau melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Yesus. Bagaimana caranya? Mesti kita harus rajin berdoa, minta syukur kepadanya, rajin membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, berbuatlah yang baik. Nah, cintailah Yesus dengan sepenuh hatimu, karena kamu juga sudah dicintai Yesus. Jadi, ya kebaikan Yesus harus kita balas dengan kebaikan juga. Jangan kita balas dengan kejahatan. Bagaimana orang-orang yang berbuat baik kepada kita kalau kita balas dengan kejahatan? Nah, tentu mereka tidak senang, kecewa. Jangan dikecewakan Yesus yang sudah begitu berkorban untuk kita semua. Jangan dikecewakan Yesus. Apa yang diminta Yesus daripada kita semuanya anak-anak sekolah minggu? Tentu Yesus mau kita menjadi orang yang baik, orang yang taat kepadanya, orang yang percaya kepadanya, mau bersujud menyembah Yesus. Jangan disia-siakan pengorbanan Yesus. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu harus kita perhatikan, kita dengarkan firman-Nya baik-baik, dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang diminta dari khotbah kita hari ini. Nah, coba anak-anak sekolah minggu nyanyikan itu, aku cinta Yesus. Coba nyanyikan.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Coba nyanyikan ya. 1, 2, 3. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, itulah yang kita mohonkan kepada Tuhan, supaya kita dipakai sesuai dengan rencananya melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik. Jadi anak-anak sekolah minggu, sekianlah firman Tuhan hari ini. Semoga berguna bagi anak-anak kami semuanya. Lakukanlah firman Tuhan ini. Ingatlah penderitaan Yesus demi hidup kamu, demi menyelamatkan kamu. Ucapkanlah terima kasih, bersyukurlah kepadanya, sembahlah dia, jangan kamu goyah, iman jangan bimbang, tapi tetaplah percaya hanya kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan sudah membimbing kami untuk mendengarkan firman-Mu, yaitu mengenai penderitaan ya Tuhan demi kami umat manusia yang berdosa. Tuhan, ajari kami selalu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk mengingat semua penderitaan ya Tuhan, untuk menebus kami dan menyelamatkan kami. Tuhan, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat melakukan segala perintah-Mu dan perbuatan kami selalu menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Ampuni kami ya Tuhan. Adik-adik sekolah minggu tentunya sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Sonta ya. Nah, adapun firman Tuhan kita hari ini yang akan disimpulkan yaitu Yesus rela mati atau menderita di kayu salib hanya untuk membela dan menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu, kamu dan kita semuanya harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Untuk menutup ibadah kita bernyanyi dari buku lagu halaman 11 nomor 34 yaitu Yesus Pokok. Kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami
lipat tangannya, tutup matanya, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya anak Tuhan, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.